Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Alawiyah dengan NIM 105421107017. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemasangan dan pelepasan dari ayat AUD atau AKDR. Jadi yang pertama itu alat dan bahannya itu ada meja periksa ginekologi, ada sarung tangan steril, kasa, cairan antiseptik, tenakulum, spekulum, ring forceps, kontrasepsi AUD, dan juga lampu sorot. Jadi yang pertama, teknik pemasangan dari AUD itu yang pertama, kita persiapan alat dan bahan. Pastikan alat AUD tersegel sempurna dan perhatikan tanggal kadaluarsa dari alat tersebut. Kemudian kita jelaskan kepada pasien jenis dan prosedur pemeriksaan yang akan kita lakukan, dan informasikan bahwa pemeriksaan yang dilakukan ini tidak menyebabkan nyeri atau sakit, namun sedikit kurang nyaman. Kemudian minta pasien untuk melepaskan celana dan berbaring di meja pemeriksa dengan posisi litotomi. Kemudian pemeriksa mencuci tangan dan menggunakan sarung tangan. Selanjutnya lakukan pemeriksaan bimanual untuk mengetahui posisi uterus dan lepaskan sarung tangan. Kemudian kita buka pembungkus AUD sampai dengan setengahnya dan lipat ke belakang sehingga kita masukkan pendorong ke dalam tabung inserter. Setelah itu letakkan kemasan AUD di atas. Kita lepaskan kemasan AUD sampai setengahnya dan lipat ke belakang. Setelah itu masukkan pendorong ke dalam tabung inserter. Kemudian kita letakkan kemasan AUD di atas permukaan yang datar, keras, dan juga bersih. Dengan teknik steril, kita lipat AUD dan masukkan ke dalam tabung inserter. Setelah itu kita pakai lagi sarung tangan yang baru. Kita lakukan asepsis dan antisepsis vulva, di mana kita pasang spekulum vagina. Kemudian kita bersihkan vagina dan serviks dengan cairan antiseptik tersebut. Jepit serviks dengan tenakulum secara hati-hati, di mana lokasi penjepitan itu sekitar arah jam 10 sampai 12. Kemudian kita ukur panjang uterus menggunakan sonde uterus secara hati-hati ke dalam rongga uterus tanpa menyentuh dinding vagina maupun bibir spekulum tersebut. Kemudian kita tarik tenakulum agar vagina dan uterus itu searah sehingga keluarkan sonde. Ukur kedalaman uterus di kertas pengukur. Kemudian kita sesuaikan panjang uterus dan pada tabung insersi AUD dengan memfiksasi leher biru pada tabung inserter dan menggerakkan tabung inserter untuk menyesuaikan kita menyesuaikan dengan panjang uterus tersebut. Kemudian panjang uterus wanita itu sekitar 6 sampai 9 cm, dimana kita keluarkan inserternya itu dari kemasannya. Kemudian kita masukkan ke tabung inserter secara hati-hati ke dalam uterus sampai leher biru menyentuh serviks atau sampai dirasakan adanya tahanan. Setelah itu pipa insersi mencapai fundus uteri. Kemudian kita lepaskan AUD dengan menggunakan inserter. Selanjutnya keluarkan pipa bersama inserter secara perlahan agar letak AUD-nya dalam uterus itu tidak berubah. Kemudian setelah pipa keluar dari serviks, potong sisa benang sepanjang 2 sampai 3 cm dari ostium serviks. Setelah itu kita lepaskan tenakulum. Kemudian periksa serviks atau adanya perdarahan di tempat jepitan tenakulum. Bila ada perdarahan, kita tekan dengan kasa selama 30 sampai 60 menit.
Kemudian keluarkan spekulum dengan hati-hati, dan letakkan alat yang telah digunakan pada tempatnya, dan lepas sarung tangan yang kita gunakan. Kemudian minta pasien kembali ke tempat, kembali mengenakan pakaiannya. Kemudian kita informasikan kepada pasien bahwa tindakannya sudah selesai. Selanjutnya itu untuk tindakan pasca pemasangan sendiri itu, kita rendam semua alat yang sudah dipakai ke dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit untuk dekontaminasi. Selain itu, buang bahan-bahan yang sudah tidak dipakai lagi seperti kasa, sarung tangan steril yang sekali pakai ke tempat sampah medis. Kemudian kita celupkan kedua tangan dengan memakai sarung tangan steril, dan sambil membuka sarung tangan tersebut di dalam larutan klorin 0,5% tersebut. Kemudian kita cuci tangan dengan air dan sabun. Kemudian pastikan klien tidak mengalami kram hebat dan mati selama kurang lebih 15 menit sebelum memperbolehkan pasien untuk pulang. Kemudian konseling pasca pemasangan sendiri itu, yang pertama kita ajarkan klien bagaimana cara memeriksa benang AKDR-nya, memeriksa sendiri benang AKDR tersebut dan kapan harus dia periksa dilakukan. Kemudian kita jelaskan pada klien apa yang harus dilakukan bila mengalami efek samping dari AKDR tersebut. Kemudian kita beritahu juga klien harus kembali ke klinik untuk konsul atau kontrol begitu. Kemudian kita ingatkan juga pada pemasangan AKDR ini, masa pemasangannya itu sekitar 10 tahun. Kemudian kita yakinkan klien bahwa kita bisa datang setiap saat apabila dia memerlukan konsultasi mengenai pemasangan AKDR tersebut. Kemudian apabila juga dia ingin mencabut EUD tersebut, selanjutnya kita lengkapi rekam medik dari kartu AKDR dari klien. Kemudian setelah itu selanjutnya pelepasan dari EUD sendiri itu, yang pertama kita mempersiapkan alat dan bahan. Kemudian kita jelaskan pada pasien tindakan apa dan prosedur apa yang akan dilakukan. Kemudian kita minta pasien untuk berbaring ke meja pemeriksaan dan melepaskan pakaiannya dengan posisi litotomi. Selanjutnya kita cuci tangan dan menggunakan handscon atau sarung tangan steril. Selanjutnya kita asepsis dan antisepsis pada vulva dan vagina dan sekitarnya. Kemudian kita pasang spekulum, periksa apakah benang EUD terlihat di dalam vagina. Kemudian setelah benang terlihat, kita jepit benang dan dengan menggunakan ring forceps yang disediakan. Dengan perlahan kita tarik keluar EUD-nya. Setelah itu, setelah EUD keluar dari vagina, kita lepas spekulumnya. Kemudian dari pemasangan EUD sendiri itu ada analisis hasil pemeriksaan, di mana EUD itu merupakan salah satu alat kontrasepsi yang murah dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama, sekitar 10 tahun. Kemudian setelah itu dapat digunakan pada ibu yang baru saja melahirkan ataupun pada ibu yang mengalami 4 minggu setelah plasenta lahir. Kemudian untuk anunya sendiri itu ada yang EUD yang aman digunakan pada wanita dengan kondisi yang mengalami riwayat kehamilan ektopik, riwayat operasi panggul, riwayat migrain, anemia, merokok, endometriosis, riwayat trombosis vena dalam, dan riwayat penyakit jantung lainnya seperti itu. Kemudian untuk kontraindikasinya sendiri itu, kontraindikasi dari pemasangan EUD itu seperti kehamilan, kemudian kelainan anatomi uterus yang signifikan, kemudian ada juga infeksi pelvis yang sedang berlangsung, dan juga
ada penyakit penyakit yang persisten, dan juga ada perdarahan pervaginan yang tidak diketahui penyebabnya dan dicurigai kehamilan atau keganasan panggul, seperti itu. Mungkin demikian dari penjelasan saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.